SKBG itu kan prinsipnya untuk rusun umum, Mbak ya. Yang saya pahami sih itu. Jadi SKBG itu sebetulnya kan di atas aset negara, BMN, barang milik negara, di atas barang milik daerah, BMD, atau di atas tanah wakaf. Ya. Caranya ada dua, dia bilang. Caranya entah sewa atau kerjasama pemanfaatan. Nah, untuk sewa itu boleh 60 tahun tuh. Jadi diatur di undang-undang, dan kalau kita lihat di peraturan menteri yang mengatur pengelolaan barang milik daerah itu diizinkan tuh. Karena biasanya sewa itu sebetulnya diatur hanya 5 tahun, tidak lebih dari 5 tahun. Nah, tapi untuk rumah susun khusus dikasih 60 tahun. Mengatasi kepemilikan rusun, kalau BUMN kan bukan barang milik negara, bukan barang milik daerah ya. Kalau BUMN kan artinya dia punya aset sendiri dan hak atas tanah sendiri, dia mungkin punya hak guna bangunan ya, BUMN. Nah, itu tergantung sih, kalau yang terlibat BUMN harusnya dia dilihat sebagai swasta biasa. Ya kan banyak juga ya BUMN properti yang menjual aset-aset properti yang berubah menjadi hak milik atas satuan rumah susun karena hak atas tanahnya memang memungkinkan itu ya. HGB berubah menjadi HMSRS. Nah, kalau SKBG yang membedakan dengan HMSRS itu dia nggak punya tanah, Pak. Jadi melalui sewa itu tadi. Jadi dia tidak punya tanah, dia boleh pakai tanah. Dasarnya pakai tanah apa? Sewa, bukan memiliki. Nah, HMSRS itu memiliki, kepemilikan tanah juga, tanah bersama. Itu yang membedakan. Jadi SKBG tidak punya tanah, tanahnya sewa. Nah, yang disewakan itu bukan BUMN sih. Sebetulnya BUMN memang bisa sewakan tanah ya. Tapi memang SKBG itu diatur dalam konteks bukan aset swasta, bukan aset BUMN, bukan aset BUMD juga, tapi aset barang milik negara atau barang milik daerah yang memang tidak didaya gunakan gitu, lalu mau dibangun rusun. Nah, yang bangun itu BUMN, BUMD atau swasta, betul bisa. Jadi seolah-olah seperti BUMN sewa ke Pemda, BUMN kemudian menjadi pengembang dan menjual SKBG Sarusun. Nah, itu dalam konteks itu bisa. Jadi BUMN bekerja sama dengan Pemda atau pemerintah pusat. Nah, cuman pertanyaan Bapak kan mengatasi masalah ya, mengatasi masalah atau enggak? Ya kalau kita melihat Jakarta kan juga pasti lebih tahu dari saya. Backlog paling tinggi di Indonesia kan Jakarta ya. Dan kalau kita bicara Jakarta kan kelihatannya nggak mungkin enggak kita selain bangun ke atas ya, hunian vertikal. Dan begitu banyak di Jakarta juga menurut penelitian tuh saya pernah baca di data BPS ya, Biro Pusat Statistik, itu yang tidak punya sertifikat ya, tidak punya kepemilikan, bukti kepemilikan sertifikat di daerah kumuh atau ya, apa. Nah, memang rumah susun murah kan artinya menjadi solusi, harusnya rumah susun yang murah, yang bisa dijangkau, tidak perlu HMSRS, ya SKBG Sarusun tadi yang ini. Nah, cuman kan belum ada nih Pak test case-nya ya, belum pernah ada, karena selama ini kan SKBG nggak diatur secara jelas. Nah, sekarang di PP 2021 kan sudah nih Pak, kalau kita lihat tadi detail sekali diatur. Positif itu kan Pak. Jadi ya kalau ini berjalan harusnya dia bisa mengatasi masalah backlog ya, membantu masyarakat miskin punya tempat tinggal.